Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Imam Habibi dari Perbankan Syariah AD. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan perwakafan di Indonesia. Jadi, selamat menyaksikan. Baik, jadi materi pertama yaitu tentang sejarah perkembangan perwakafan di Indonesia. Nah, pada zaman awal Islamisasi yaitu abad ke-13 sampai ke-17 Masehi, wakaf mulai dikenal di Nusantara seiring dengan masuknya Islam yang dibawa oleh para dai, saudagar, dan ulama dari Timur Tengah dan India. Pada masa ini, praktik wakaf belum terlembaga secara formal, melainkan tumbuh dari kesadaran dan tradisi keagamaan masyarakat. Nah, terus memasuki ke zaman kolonial Belanda. Nah, pada zaman di saat ini yaitu memasuki abad ke-17 sampai awal 20 Masehi. Nah, yang dimana pemerintahan kolonial Belanda tidak memberikan perhatian serius terhadap sistem wakaf karena dianggap bagian dari urusan keagamaan masyarakat pribumi. Di satu sisi, hal ini membuat masyarakat muslim bebas mengelola wakaf sesuai dengan tradisi mereka sendiri. Namun, di sisi lain tidak adanya regulasi dan perlindungan hukum menyebabkan banyak aset wakaf terbengkalai, tidak produktif, atau bahkan dikuasai oleh pihak ketiga secara ilegal. Nah, selanjutnya itu memasuki awal kemerdekaan, yaitu pada tahun 1945 sampai 1966. Setelah kemerdekaan, perhatian terhadap wakaf mulai muncul secara formal meskipun masih bersifat terbatas. Di sini, pemerintah Indonesia pada masa awal kemerdekaan belum memiliki regulasi khusus tentang wakaf, tetapi sudah mulai ada kesadaran tentang pentingnya legalitas tanah wakaf. Terus, memasuki pada zaman Orde Baru, yang dimana pada tahun 1966 sampai 1998, salah satu kemajuan penting dalam perwakafan terjadi pada masa Orde Baru. Tepatnya dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun. Salah satu kemajuan penting dalam perwakafan terjadi pada masa Orde Baru, tepatnya dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28. Nah, yang selanjutnya itu memasuki era reformasi dan modernisasi wakaf, yaitu pada tahun 1998 sampai saat ini. Nah, setelah era reformasi, perhatian terhadap wakaf semakin meningkat seiring dengan tumbuhnya kesadaran akan pentingnya instrumen keuangan sosial Islam dalam pembangunan nasional. Kemajuan terbesar dalam sejarah perwakafan Indonesia adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Baik, materi selanjutnya itu tentang regulasi perwakafan di Indonesia. Nah, wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi yang memiliki potensi besar dalam pengembangan sosial ekonomi umat. Di Indonesia, wakaf telah diatur secara komprehensif melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Regulasi ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, melindungi harta wakaf, serta mengoptimalkan pengelolaannya agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Baik, materi selanjutnya itu tentang pengelolaan wakaf uang pada tabungan wakaf Indonesia atau TWI. Wakaf, salah satu bentuk amal dalam Islam, telah berkembang dari waktu ke waktu. Wakaf yang dulunya dikenal sebagai aset fisik seperti tanah dan bangunan, kini mencakup inovasi baru yang disebut dengan wakaf uang, yang memungkinkan individu atau organisasi untuk menyumbangkan uang tunai atau instrumen keuangan sebagai gantinya. Prinsip utama wakaf uang adalah bahwa jumlah pokok harus tetap utuh, sedangkan keuntungan yang dihasilkan dari pengelolaan dan investasi dana digunakan untuk manfaat masyarakat. Baik, materi selanjutnya itu pengelolaan wakaf uang pada Baitul Mal Muamalat, yaitu di tengah perkembangan filantropi modern di Indonesia, Baitul Mal Muamalat yang dikenal luas sebagai lembaga amil zakat atau Lasnas sekaligus nazir wakaf badan berbadan hukum memegang peran krusial. BMM bertanggung jawab penuh dalam menghimpun, mengelola, dan mengendalikan dana wakaf uang secara produktif demi kemaslahatan umat. Pengelolaan wakaf uang di BMM ini berlandaskan kuat prinsip syariah
dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, utamanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Baik, mungkin itu saja penjelasan singkat dari yang apa saya bisa sampaikan dari tentang wakaf. Mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon maafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.